Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Entah sudah beberapa kali Baginda Raja mencoba menjebak Abu Nawas, namun upayanya itu selalu gagal dan selalu gagal. Kecerdikan Abu Nawas membuat setiap rencana Baginda Raja untuk mempermalukannya berakhir dengan kekonyolan dan justru membuat Abu Nawas semakin dikagumi rakyat. Baginda Raja pun mulai frustasi. Ia duduk di singgasananya, mengelus jenggot sambil berpikir keras. Ia ingin sekali bisa membuat Abu Nawas merasa kalah, meski hanya sekali. Hingga pada suatu hari, salah seorang menteri istana datang membawa usulan. "Paduka yang mulia, bagaimana jika kali ini kita beri dia pertanyaan yang terlihat sederhana, tapi jawabannya tak akan terpikir olehnya?" Baginda Raja pun mengangguk perlahan. "Wah, itu ide bagus. Persiapkan pertanyaannya sekarang juga." Setelah pertanyaan itu disepakati, Baginda Raja segera memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Ketika para pengawal tiba di rumah Abu Nawas, ia sedang beristirahat dengan santai di beranda rumahnya, ditemani secangkir teh dan semilir angin pagi. Salah seorang pengawal berkata dengan nada yang tegas, "Tuan Abu, Anda diperintahkan untuk menghadap Baginda Raja. Sekarang juga, Tuan." Abu Nawas pun mendengus kesal. Lagi-lagi dipanggil saat sedang enak-enaknya santai. Kalau bukan karena perintah Raja, sudah pasti kalian semua aku tolak masuk. Ia mengeluh sambil berdiri perlahan. "Sampai kapan sih Baginda Raja selalu mengganggu jam istirahatku?" gerutunya dalam hati. Dengan terpaksa, Abu Nawas pun mengikuti para pengawal menuju istana, meskipun wajahnya tampak dongkol. Untuk melampiaskan kekesalannya, ia sengaja bersikap seenaknya ketika tiba di hadapan Baginda Raja. Tanpa memberi salam, ia langsung duduk dan mengambil kue dari meja di samping Baginda Raja. Awalnya tingkah Abu Nawas itu membuat Baginda Raja tersinggung. Tapi karena ia punya rencana besar untuk mempermalukan Abu Nawas, ia menahan emosinya dan tersenyum dingin. "Wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "aku punya sebuah pertanyaan untukmu. Apakah kamu siap menjawabnya?" Abu Nawas pun dengan santai menjawab, "Ya, tujuanku ke sini memang untuk menjawab pertanyaan Paduka." Baginda Raja pun melanjutkan, "Kalau kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, aku akan memberimu hadiah 1000 dinar. Tapi jika tidak, rambut kepalamu akan digunduli, jenggotmu dicukur habis, dan kamu akan diarak keliling kota Baghdad naik keledai." Mendengar ancaman hukuman itu, Abu Nawas sempat terkejut. Karena biasanya ia hanya dihukum penjara sebulan, tapi kali ini ancamannya cukup memalukan. Namun ia tetap tenang. "Baiklah Paduka," ucap Abu Nawas, "tapi saya tidak menginginkan hadiah uang Paduka." "Oh?" tanya Baginda Raja penasaran. "Lalu apa yang kamu inginkan jika berhasil menjawab?" "Saya ingin Paduka memerintahkan semua serangga di Baghdad agar tidak mengganggu saya, Paduka," jawab Abu Nawas serius. Baginda Raja terbelalak mendengar permintaan aneh itu. Ia terdiam sejenak, lalu menunduk. Dalam hati ia bergumam, "Ini sih tidak mungkin. Serangga-serangga itu kan bukan rakyatku. Bagaimana aku bisa memerintahkan mereka?" Abu Nawas yang cerdik itu pun langsung menanggapinya. "Bukankah Paduka seorang raja? Apa hebatnya menjadi raja jika serangga saja tidak bisa dikendalikan?" Baginda Raja pun semakin bingung. Ia sadar kalau ia menyetujui syarat Abu Nawas, ia akan mempermalukan dirinya sendiri. Tapi jika menolaknya, maka ia harus mengakui bahwa dirinya tak mampu memimpin makhluk sekecil serangga. Akhirnya melihat Baginda Raja yang mulai gelisah, Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, "Baiklah Paduka, saya cabut kembali syarat saya. Saya akan menjawab pertanyaan Paduka tanpa syarat apapun." Wajah Baginda Raja pun langsung lega. Nah, itu baru Abu Nawas yang bijak. Ia pun segera menyampaikan pertanyaannya. "Pohon apa yang berumur 1 tahun memiliki 12 cabang? Setiap cabang terdiri dari 30 daun,
dan daun-daunnya sebagian menghadap cahaya dan sebagian lagi menghadap gelap. Sebuah pertanyaan penuh teka-teki yang tampak seperti soal ilmu alam, namun sebenarnya syarat kiasan. Baginda Raja yakin kali ini Abu Nawas akan bingung. Tapi ternyata tidak sama sekali. Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Paduka, pohon itu bukan pohon sungguhan. Itu adalah simbol dari waktu. Pohon tersebut adalah tahun, 12 cabangnya adalah 12 bulan. 30 daun adalah tiap cabang memiliki 30 hari. Dan daun yang menghadap cahaya serta gelap menandakan siang dan malam, Paduka." Baginda Raja terdiam, matanya membulat. Pertanyaan yang disusunnya bersama para menteri dianggap sangat rumit, namun Abu Nawas menjawabnya hanya dalam beberapa detik. Karena malu dan sekaligus kagum, Baginda Raja pun akhirnya tertawa. "Sungguh luar biasa kamu ini, Abu Nawas. Tapi rasanya tidak adil kalau kamu tidak mendapatkan hadiah apa-apa. Katakan, apa yang kamu inginkan?" Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Kalau begitu, Paduka, saya tidak minta 1000 dinar. Cukup 500 dinar saja. Tapi dengan satu syarat, Paduka." "Apa syaratnya kali ini, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Syaratnya sederhana. Selama sebulan penuh, Paduka tidak boleh memanggil saya lagi. Biarkan saya beristirahat dengan tenang, Paduka," jawab Abu Nawas sambil terkekeh. Baginda Raja pun menyetujui permintaan itu. 500 dinar diberikan dan selama sebulan penuh Abu Nawas hidup damai tanpa gangguan dari istana. Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas mempunyai tetangga yang terkenal sangat pelit dan bakhil. Dia bernama Abu Jahil. Saking pelitnya, ia tak pernah sekalipun berbagi makanan kepada kawan-kawannya. Pernah pada suatu hari, tanpa sengaja Abu Nawas memakan kue milik Abu Jahil. Melihat itu, Abu Jahil mendadak emosi. Ia pun tak henti-hentinya memarahi Abu Nawas. Akibat sifatnya ini membuat dirinya dijauhi oleh kawan-kawannya, yang membuat mereka gusar. Setiap kali ada acara makan-makan di rumah orang lain, Abu Jahil tak pernah melewatkannya. Ia selalu datang ke acara tersebut meskipun dicemooh oleh kawan-kawannya. Baginya yang penting bisa makan gratis sepuas-puasnya. Hingga pada suatu hari, Abu Jahil jatuh sakit. Abu Nawas selaku tetangga yang baik hati datang untuk menjenguknya. Setibanya di sana, tak berselang lama datang seorang tabib untuk mengobati. Kala itu kondisi Abu Jahil terlihat sangat memprihatinkan. Tubuhnya demam tinggi dan tensi darahnya sangat rendah. Setelah Abu Jahil diperiksa, sang tabib berkata kepadanya, "Tuan, demam Anda ini tinggi sekali. Dan sementara tekanan darahnya juga sangat rendah. Demam Anda ini akan bisa sembuh jika tekanan darah Anda naik, Tuan," jelas sang tabib. Mendengar penjelasan tersebut, tanpa sengaja Abu Nawas menyeletuk, "Tuan Tabib, aku tahu caranya membuat tekanan darah temanku ini bisa naik dengan cepat." Sang tabib pun bertanya, "Oh ya, bagaimana caranya?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Makanlah semua makanan di rumah ini tepat di hadapannya. Aku yakin darahnya akan naik dengan cepat dan demamnya pun akan hilang." Spontan sang tabib tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sementara Abu Jahil yang sedang sakit hanya bisa diam dan memalingkan wajahnya dari Abu Nawas dan sang tabib. Abu Nawas kembali berkata, "Tapi aku juga punya cara lain supaya tekanan darahnya bisa naik, Tuan Tabib." Sang tabib pun membalas,
Apalagi itu, tapi jangan yang membuat rugi Abu Jahil. Oh, tentu tidak, Tuan Tabib. Abu Jahil tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Bahkan ia tak perlu memberikan makanan kepada orang lain, jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang tadinya memalingkan wajah merasa penasaran dan kembali menghadap Abu Nawas. Sementara sang tabib kembali bertanya, "Bagaimana caranya, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Kita jambak-jambak aja rambutnya. Pasti dia emosi, tekanan darahnya pasti langsung naik." Untuk kedua kalinya, sang tabib kembali dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan Abu Jahil yang tadinya serius ingin tahu, kembali memalingkan wajahnya dan tak mau lagi menatap Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di sebuah warung kopi yang sederhana, Abu Jahil sedang duduk bersama beberapa teman sambil memegang selembar peta besar. Matanya berbinar-binar penuh semangat, sementara orang-orang di sekitarnya terlihat kebingungan. "Saudara-saudaraku," seru Abu Jahil, mengangkat peta ke udara. "Aku yakin bahwa bumi itu datar. Lihat saja peta ini, tidak ada yang bulat di sini. Semua datar seperti roti pipih." Orang-orang pun mulai berbisik-bisik. Ada yang setuju, ada yang menahan tawa. Di sudut warung, Abu Nawas yang sedang menyeruput teh mendengar keributan itu. Ia bangkit dan berjalan mendekat. "Ada apa ini, Abu Jahil?" tanya Abu Nawas sambil tersenyum. "Kenapa kamu berteriak-teriak seperti pedagang sayur di pasar?" Abu Jahil pun dengan semangat menunjuk petanya. "Abu Nawas, aku ingin mengakhiri kebingungan dunia. Aku yakin bumi itu datar. Kalau tidak, kenapa kita tidak pernah jatuh dari bola raksasa itu? Dan kenapa laut tidak tumpah?" Abu Nawas pun mengangguk perlahan, berpura-pura berpikir serius. Pendapatmu menarik juga, Abu Jahil. Tapi sebelum aku menjawab, izinkan aku bertanya sesuatu." "Oh, tentu saja," jawab Abu Jahil dengan percaya diri. "Jika bumi datar," kata Abu Nawas sambil memegang cangkir tehnya, "bagaimana kamu menjelaskan siang dan malam? Kenapa matahari tidak menerangi seluruh permukaan bumi sekaligus?" Abu Jahil pun terdiam sejenak lalu menjawab, "Ya, itu karena matahari berputar seperti lampu sorot. Ia hanya menerangi sebagian area." Abu Nawas pun mengangguk lagi. "Baiklah kalau begitu. Bagaimana dengan bayangan bulan saat gerhana? Mengapa bentuknya selalu melengkung seperti cakram bulat menutupi cahaya matahari?" Abu Jahil pun mulai menggaruk kepalanya. Mungkin itu karena ada sesuatu yang lain di langit." Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Jadi menurutmu ada benda misterius di langit yang selalu berbentuk bulat? Kenapa bukan bumi sendiri yang bulat?" Orang-orang di warung pun mulai tertawa kecil. Abu Jahil merasa terpojok, mencoba argumen lain. "Tapi Abu Nawas, kalau bumi benar-benar bulat, kenapa kita tidak jatuh? Kita kan seharusnya tergelincir dari bola itu." Abu Nawas pun mengangkat cangkir tehnya lagi. "Pernahkah kamu menuang air ke dalam gelas? Apa yang terjadi pada airnya, Abu Jahil?" "Airnya tetap di dalam gelas lah," jawab Abu Jahil. "Begitulah bumi bekerja," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Gravitasi, wahai Abu Jahil. Ia seperti tangan tak terlihat. Ia menjaga kita tetap menempel di permukaan bumi. Kamu tidak perlu takut jatuh, kecuali kamu memutuskan untuk memanjat pohon seperti biasa." Orang-orang pun tertawa semakin keras. Abu Jahil mulai merasa malu, tapi ia belum menyerah. "Baiklah Abu Nawas, jika bumi itu bulat, kenapa aku tidak merasa seperti berjalan di atas bola? Aku merasa permukaan ini datar." Abu Nawas pun mendekat, menepuk pundak Abu Jahil. Lalu ia berkata dengan nada yang bijak, "Wahai Abu Jahil, bumi itu begitu besar hingga lengkungannya tidak bisa kamu rasakan. Kalau kamu berjalan di atas semangka raksasa sebesar gunung, kamu juga akan merasa permukaannya datar. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa semangka itu bulat, Abu Jahil." Mendengar penjelasan itu, Abu Jahil pun hanya bisa terdiam. Akhirnya ia mengangkat kedua tangannya.
Baiklah Abu Nawas, aku menyerah. Kamu memang terlalu cerdik. Abu Nawas pun tertawa dan berkata, tidak perlu menyerah Abu Jahil. Ilmu itu seperti perjalanan panjang. Teruslah belajar dan jangan malu untuk bertanya. Tapi ingat, pastikan argumenmu sekuat gravitasi, bukan seperti debu yang ditiup angin. Semua orang di warung pun tertawa, dan Abu Jahil pun akhirnya ikut tertawa. Meskipun kalah dalam debat, ia merasa mendapat pelajaran berharga dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kita semua sudah tahu bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang cantik jelita. Ia merupakan gadis kembang desa. Cara mendapatkannya pun tak terbilang mudah. Dari berbagai macam drama doa yang Abu Nawas lakukan ketika masih bujang, ia langsung berdoa kepada Allah, meminta untuk gadis itu dijadikan jodohnya dengan langsung menyebut nama si gadis. Lama tak dikabulkan, Abu Nawas ganti strategi berdoa, meminta jodoh tanpa menyebutkan nama si gadis. Lama juga tak kunjung dikabulkan. Akhirnya Abu Nawas berdoa meminta jodoh bukan untuk kepentingan dirinya. Ia membawa-bawa ibunya. Katanya ia meminta jodoh agar ibunya tak kesepian sendirian di rumah. Sudah banyak trik-trik doa yang Abu Nawas praktekkan. Belum lagi persaingannya dengan pemuda sekampung yang mereka juga ingin memperistri si kembang desa itu. Setelah lika-liku perjuangan itu, Allah mengabulkan doa Abu Nawas. Ia pun menikah dengan si gadis kembang desa. Dan setelah menikah pun masih banyak godaan-godaan dalam rumah tangganya. Para pemuda, bahkan yang duda di kampungnya, masih belum bisa mengikhlaskan gadis pujaan mereka menikah dengan Abu Nawas. Mereka masih tetap menggoda istri Abu Nawas ketika sedang sendirian. Seperti pada kisah sebelumnya, istri Abu Nawas digoda ketika berbelanja di pasar sendirian. Ada lagi kisah tentang seorang saudagar kaya dari negeri seberang yang ingin membeli istri Abu Nawas. Tapi semua itu bisa Abu Nawas atasi dengan akal cerdiknya. Selain cobaan-cobaan dari luar, ada juga cobaan yang datang dari dalam rumah tangganya sendiri. Memang kecerdikan dan kekonyolan Abu Nawas sangat menghibur, tapi ada kalanya karena sudah kelewatan membuat sang istri kesal hingga marah-marah. Seperti pada kisah kali ini. Di dalam usia pernikahan yang kurang lebih sudah 9 bulan itu, mereka hidup mandiri. Dan juga dalam 9 bulan itulah mereka belum pernah mudik. Tentu mereka sangat rindu dengan keluarga, terutama orang tua. Terlebih sang istri, yang memang sedari kecil tak pernah terpisah dengan orang tuanya. Setelah berbagai obrolan dan rencana, akhirnya Abu Nawas dan istri menentukan hari di mana mereka akan mudik menjenguk orang tuanya. Walaupun jaraknya nggak terlalu jauh, tapi mereka harus bisa menentukan kapan waktu yang tepat, yaitu di Hari Raya Idul Fitri. Karena seperti yang kita ketahui, Abu Nawas sehari-harinya disibukkan mencari maisha. Dan tak jarang pula Abu Nawas tiba-tiba dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ketika hari yang ditentukan telah tiba, Abu Nawas beserta istri tercinta dengan berbagai macam persiapannya memulai perjalanan mudik. Tak lupa sang istri pun mewanti-wanti agar semua jendela dan pintu ditutup dikunci rapat agar aman dari kemalingan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas tak henti-hentinya bercerita sesuatu yang lucu, bahkan bertingkah konyol dan lucu. Hal itulah yang membuat perjalanan mereka tak terasa lama. Tahu-tahu mereka sudah sampai ke tempat tujuan. Dengan para kerabat, mereka berbincang, bercanda, bersendau gurau, terutama kepada kedua orang tua. Mereka pun sudah meminta maaf untuk segala kesalahan-kesalahannya. Tak terasa, hari sudah sore. Karena rumah orang tuanya yang sudah penuh dengan para kerabat yang kebanyakan dari jauh, tentu Abu Nawas dan istri memilih untuk tak menginap, tapi pulang ke rumah.
Apalagi memang kampung di mana Abu Nawas tinggal sedang marak-maraknya kasus pencurian. Perjalanan pulang mereka walaupun cukup melelahkan tapi terasa singkat. Ketika di depan rumah, sang istri kaget melihat pintu rumahnya sudah terbuka. Bergegas ia masuk ke dalam dan mendapati seisi rumah berantakan. Ternyata rumah mereka kemalingan. Dan beberapa barang berharga hilang di kasak maling itu, termasuk gelang mas kawin pemberian dari suaminya. Inilah yang membuat sang istri marah. Ditambah lagi ia mendapati gembok pintu yang tak terpasang. Tandanya memang pintu itu tak dikunci gembok oleh Abu Nawas. Kamu ini gimana sih? Aku kan sudah bilang berkali-kali. Pintu semua dikunci, digembok. Ini malah gemboknya nggak dipasang. Teriak sang istri dengan emosi. Abu Nawas yang menyadari kesalahannya hanya bisa terdiam. Omelan sang istri tak henti sampai di situ saja. Ia terus menyalahkan suaminya itu dengan suara yang tinggi. Kegaduhan inilah yang membuat para warga mendatangi rumah mereka. "Kalian ini kenapa? Ada apa? Kok ribut-ribut?" tanya salah satu warga. "Ini loh suamiku, padahal udah diwanti-wanti, pintu dikunci. Malah nggak dikunci. Udah tahu di sini rawan maling," kata istri Abu Nawas dengan masih emosi. Beberapa warga mencoba untuk menenangkan Abu Nawas dan istri, tapi tak sedikit pula yang ikut berkomentar. "Gimana sih Abu Nawas? Udah tahu mau pergi lama, malah nggak dikunci," kata salah satu warga. "Iya nih, tahu sendiri di sini rawan maling, malah nggak dikunci. Payah Abu Nawas," sahut yang lainnya. Dan masih banyak lagi omongan-omongan warga yang menyalahkan Abu Nawas. Karena mendapat banyak tekanan inilah Abu Nawas kemudian merespon. "Kok kalian semua menyalahkanku?" tanya Abu Nawas dengan sedikit kesal. "Loh, siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu nggak ngunci pintu sih," balas mereka. "Iya, jangan aku doang lah yang disalahin. Salahin juga itu malingnya. Aku kan cuma lupa nggak ngunci pintu. Sedangkan si maling itu yang mencurinya. Dialah yang paling bertanggung jawab," balas Abu Nawas. Mendengar omongan Abu Nawas itu, warga yang tadinya gaduh menjadi diam. Ada yang berpikir, ada yang berbisik satu sama lain membenarkan ucapan Abu Nawas. Mereka pun akhirnya membubarkan diri masing-masing. Termasuk istri Abu Nawas sendiri yang tadinya emosi ngomel-ngomel menjadi tenang. Malah heran dan tertawa melihat para warga yang diam tak berkutik karena kecerdikan kata-kata Abu Nawas. Akhirnya malam itu Abu Nawas dan istri terpaksa tidur dengan kondisi rumah yang masih berantakan. Sudah sebulan berlalu semenjak rumahnya kemalingan. Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya menghirup udara pagi yang cerah. Istri setianya kemudian membuatkan kopi panas untuk suami tercintanya. Setelah hari agak menjelang siang, sang istri lantas siap-siap pergi belanja ke pasar. Dan karena sebulan lalu rumahnya sempat dimasuki pencuri, sang istri lalu berpesan kepada Abu Nawas. "Suamiku, ingat ya, awasi terus pintu rumah penuh kewaspadaan. Jangan sampai lengah. Jangan biarkan seorang pun yang tak kamu kenal masuk ke dalam rumah. Jangan sampai kita kemalingan lagi." Setelah menyeruput kopi panas, Abu Nawas menjawab, "Oh, tenang istriku, jangan khawatir. Aku akan selalu mengawasi pintu kita." Maka pergilah sang istri belanja ke pasar. Beberapa lama kemudian datanglah mertua Abu Nawas. Abu Nawas dengan sigap langsung menyambut kedatangan mertuanya itu. "Abu Nawas, mana istrimu?" tanya sang mertua. "Dia lagi pergi belanja ke pasar," jawab Abu Nawas. "Oh ya sudah, aku cuma mau ngabarin. Nanti sore kita sekeluarga akan kesini. Susul istrimu dan katakan padanya supaya nanti sore jangan pergi kemana-mana," tutur sang mertua. Begitu mertuanya pergi, Abu Nawas mulai berpikir, istriku menyuruh untuk menjaga pintu, sedangkan mertuaku menyuruh untuk menyusul istriku. Abu Nawas pun menjadi bingung karena tak mungkin bisa menjalankan dua amanat tersebut sekaligus. Sedangkan ia tak mau disebut sebagai suami yang tak bertanggung jawab. Ia juga tak mau disebut sebagai menantu yang tidak berbakti kepada mertuanya.
Setelah bingung memikirkan jalan keluarnya, Abu Nawas akhirnya membuat satu keputusan yang cukup berani. Ia melepaskan pintu dari engselnya, kemudian menggotongnya dan pergi menyusul istrinya di pasar. Ketika sudah bertemu istrinya di pasar, lagi-lagi sang istri nggak marah karena melihat alasan cerdik dan konyol suaminya itu. Dan Abu Nawas sukses menjalankan kedua misinya, bisa menjadi suami yang bertanggung jawab dan menjadi menantu yang berbakti kepada mertua. Dan untungnya rumah Abu Nawas yang ditinggal dengan tak ada pintunya sama sekali nggak kemalingan. Bukannya nggak diintai maling, tapi malingnya berpikir kalau pintu rumahnya terbuka, berarti yang punya rumah ada di dalam. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang lelaki yang ingin menyewa keledai milik Abu Jahil. Keledai tersebut akan digunakan sebagai kendaraan untuk perjalanannya menuju kota. Dan secara kebetulan, Abu Jahil juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu ke kota. Baiklah kawan, aku sewakan satu keledai milikku. Aku akan naik keledaiku yang lain aja. Dan sekalian, kita bisa pergi bersama-sama, kata Abu Jahil. Berapa harga sewanya? Tanya si lelaki. Ya 5 dinar lah, kurasa itu harga yang wajar, jawab Abu Jahil. Si lelaki pun setuju dan langsung membayarnya. Maka berangkatlah keduanya menuju kota. Di tengah perjalanan, lelaki tersebut mengajak Abu Jahil untuk beristirahat sebentar. Karena saat itu terik sinar matahari sangat panas, si lelaki duduk di bawah naungan keledai yang disewanya. Melihat hal itu, timbul sifat serakah pada diri Abu Jahil. Ia pun lalu memberitahu kepada si lelaki bahwa bayangan keledai yang menaunginya belum termasuk dalam sewa, dan si lelaki harus membayar biaya tambahan untuk itu. Tentu saja si lelaki tak terima dan tak mau membayarnya. Akhirnya terjadilah pertengkaran antar keduanya. Karena tak ada yang mau mengalah, pertengkaran pun semakin memanas. Ya dah, gini aja, kita selesaikan masalah ini di pengadilan, tantang Abu Jahil. Ayo, siapa takut, balas si lelaki. Dan singkat cerita, sampailah keduanya di ruang pengadilan. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahil berkata, "Yang mulia Tuan Hakim, orang ini kan menyewa keledai saya. Dia hanya menyewa tubuhnya, bukan bayangannya. Jadi jika dia ingin menggunakan bayangan keledai itu, dia harus membayar biaya tambahan. Tapi dia malah menolaknya Tuan Hakim." Mendengar aduan Abu Jahil itu, Tuan Hakim agak terkejut dan heran. Sebab ini adalah perkara aneh yang belum pernah ia dengar. Tapi sebagai hakim yang bijak, ia tetap meladeninya dengan adil. "Emang benar begitu?" tanya Tuan Hakim kepada si lelaki. "Benar ya mulia, saya memang menyewa keledainya. Tapi bayangan yang saya gunakan kan juga berasal dari keledai tersebut. Lalu kenapa saya harus membayar?" ujar si lelaki. Abu Jahil pun langsung menyahut, "Ya karena yang kamu sewa itu hanya keledainya, bukan peserta bayangannya. Jadi harus ada biaya tambahan dong." Pertengkaran pun kembali terjadi, dan kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Sementara Tuan Hakim yang tak mau ambil pusing segera memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika Abu Nawas sudah datang, ia lalu diberitahu oleh Tuan Hakim pokok permasalahan yang sedang diributkan. Kemudian Abu Nawas berkata kepada keduanya, "Baiklah, aku akan memberikan keputusan yang adil terkait masalah yang menimpa kalian. Abu Jahil, gugatanmu untuk meminta biaya tambahan itu sudah benar. Karena orang ini kan hanya menyewa keledaimu, bukan beserta bayangannya. Sekarang beritahu aku, berapa biaya tambahan yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas. "Sama seperti harga sewa keledai lah, 5 dinar, jawab Abu Jahil. "Dan kamu,
Sekarang keluarkan uang 5 dinarmu, perintah Abu Nawas kepada si lelaki. Tapi Tuan, ini hanya sisa uang yang aku miliki. Kalau aku memberikannya, besok anak dan istriku akan makan apa? Kata si lelaki menahan tangisnya. Sudah, turuti saja perintahku, tegas Abu Nawas. Akhirnya dengan terpaksa, si lelaki mengeluarkan uang 5 dinar dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. Abu Jahil, sekarang ikut aku. Kita serah terima uang sewa bayangannya di luar, ajak Abu Nawas. Ketika keduanya sudah di luar ruangan, Abu Nawas sengaja mengarahkan uang tersebut agar terkena sinar matahari. Nah, kau lihat itu Abu Jahil? Silahkan kamu ambil bayangan itu sebagai biaya tambahannya, kata Abu Nawas. Loh, kok gitu? Yang aku minta uang aslinya lah. Dengar Abu Jahil, sewa keledai itu dibayar pakai uang asli. Kalau sewa bayangan keledai, ya dibayarnya pakai bayangan uang, jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa kecewa. Rencana busuknya untuk mendapatkan uang tambahan menjadi gagal gara-gara akal cerdik Abu Nawas. Sementara si lelaki yang tadinya bersedih kini menjadi ceria karena uang 5 dinarnya bisa kembali. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal sebagai penyair cerdik yang sering membuat banyak orang tertawa dengan kecerdasannya. Suatu hari, Abu Nawas melakukan hal yang jarang ia lakukan. Ia datang ke istana tanpa undangan dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ketika Baginda Raja melihat kedatangan Abu Nawas, ia langsung tersenyum dan berkata, "Oh, ternyata kamu datang juga, Abu Nawas. Kebetulan sekali, aku memang sudah kangen ingin bertemu denganmu, Abu Nawas." Abu Nawas merasa senang bukan kepala mendengar hal itu, karena memang hubungannya dengan Baginda Raja sedang sangat dekat belakangan ini. "Wahai Paduka, kali ini apa yang mesti hamba lakukan?" tanya Abu Nawas dengan penuh semangat. Namun Baginda Raja hanya tersenyum dan menjawab, "Sebentar dulu Abu Nawas." Baginda Raja kemudian beranjak dari tempat duduknya, dan ketika Baginda Raja kembali, Baginda Raja sudah mengenakan pakaian yang sederhana, layaknya rakyat biasa. Dengan nada yang agak serius, Baginda Raja berkata, "Aku ingin ke rumahmu, Abu Nawas." Abu Nawas kaget dan heran mendengar keinginan Baginda Raja itu. Dalam pikirannya, Abu Nawas bertanya-tanya, untuk apa Baginda Raja ingin datang ke rumahnya? Terlebih lagi tanpa ada persiapan apapun. Apalagi istri Abu Nawas sedang tidak ada di rumah. "Maaf nih Paduka, untuk apa Paduka ingin ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas dengan nada penuh kebingungan. Namun Baginda Raja tetap teguh pada keinginannya dan sedikit memaksa. "Ya, intinya aku mau ke rumahmu, Abu Nawas," ujar Baginda Raja dengan tegas. Karena tak ingin membantah perintah rajanya, Abu Nawas akhirnya mengiyakan ajakan tersebut. Tanpa membawa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas yang tidak begitu jauh dari istana. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Baginda Raja terkejut melihat betapa sederhananya tempat tinggal sahabatnya itu. Tidak ada barang mewah atau perabotan berharga, hanya perabotan sederhana yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. "Di mana istrimu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Istri hamba sedang menjenguk orang tuanya, Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian berkata, "Sebenarnya aku datang ke rumahmu ini untuk belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu, Abu Nawas." Namun, Abu Nawas masih belum sepenuhnya mengerti maksud dari Baginda Raja. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas menyadari bahwa kebijaksanaan yang dapat dipelajari harus melalui dengan praktek. Dengan demikian, malam itu Baginda Raja memutuskan untuk menginap di rumah Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menyalakan api dengan menggosok-gosok kayu. Api kecil itu ia tiup-tiup hingga menjadi lebih besar. Melihat hal itu, Baginda Raja penasaran dan bertanya, "Kenapa apinya kamu tiup-tiup, Abu Nawas?" "Oh, ini supaya panasnya lebih besar dan apinya lebih kuat, Paduka,"
jawab Abu Nawas. Setelah apinya membesar, Abu Nawas mulai memasak sop. Ketika sopnya matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Lalu ia meniup sop tersebut sebelum mulai memakannya. Melihat hal itu, Baginda Raja kembali bertanya, "Kenapa sop itu kamu tiup-tiup, Abu Nawas?" "Supaya sopnya lebih dingin dan enak dimakan, Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian tertawa kecil, namun ada sedikit kekecewaan di matanya. Aku rasa aku nggak jadi belajar darimu, Abu Nawas. Kamu itu nggak konsisten dengan pengetahuanmu," ujar Baginda Raja dengan nada agak serius, diiringi senyum kecut dari Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja memutuskan untuk tidak menginap di rumah Abu Nawas malam itu dan memilih untuk pulang ke istana. Di tengah perjalanan, keduanya berbicara tentang banyak hal. "Ngomong-ngomong, sekarang berapa umurmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. 40 tahun, Paduka." "Hah? 40 tahun? Beberapa tahun yang lalu kamu juga menyebut angka yang sama, 40 tahun?" tanya Baginda Raja dengan nada penasaran. "Hamba kan konsisten, Paduka," jawab Abu Nawas dengan sedikit tersenyum. Baginda Raja pun akhirnya tertawa dan mengakui kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja sadar bahwa bahkan dalam hal-hal yang tampak sederhana, ada kebijakan yang bisa dipelajari dari sahabatnya itu. Dengan begitu, Baginda Raja pun merasa bahwa ia telah belajar sesuatu yang penting tentang kehidupan dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di sebuah kampung tempat Abu Nawas tinggal, hiduplah seorang pemuda yang suka berbuat usil. Hampir semua warga pernah menjadi korban keusilannya. Yang membuat warga kesal, pemuda ini sama sekali tidak punya sopan santun. Kepada yang lebih muda, ia tak segan-segan mengganggu. Apalagi kepada yang lebih tua, ia juga berani bertindak seenaknya. Bagi si pemuda, yang penting ia puas dan bisa tertawa. Hingga pada suatu hari, si pemuda pun merasakan suntuk. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan keliling kampung. Saat sedang asik menikmati suasana perkampungan, dari kejauhan ia melihat seorang pria tua berjalan dengan tongkat. Pria itu tak lain dan tak bukan adalah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas, si pemuda langsung terbesit ide untuk mengerjainya. Ia pun mengikuti Abu Nawas hingga sampai di sebuah warung, tempat Abu Nawas biasa berkumpul dengan kawan-kawannya. Abu Nawas duduk santai bersama teman-temannya, sementara si pemuda menghampiri dengan wajah penuh rencana usil. "Kek, saya perhatikan kakek ini jalannya lambat. Padahal kakek kan udah pakai tongkat," ujar si pemuda tanpa basa-basi. Kedatangan si pemuda yang tiba-tiba dan ucapannya yang kurang sopan membuat Abu Nawas sedikit terkejut. Namun dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Saya ini kan udah tua, wajar kalau jalannya lambat. Beda dengan kamu yang masih muda." Iya sih, kek. Nah, karena kakek ini sudah terlihat sangat tua, kira-kira kapan kakek mati?" tanya si pemuda sambil tersenyum lebar. Ucapan itu membuat orang-orang di warung tersentak, termasuk Abu Nawas. Tapi dengan tenang Abu Nawas bertanya, "Maaf anak muda, bisa kamu jelaskan maksud pertanyaanmu tadi?" Si pemuda pun menjawab sambil tertawa, "Begini, kek. Kalau kakek mati nanti, saya mau titip surat buat ayah saya. Ayah saya itu sudah mati beberapa tahun yang lalu, kek." Mendengar ucapan itu, Abu Nawas pun merasa kesal. Namun ia tahu jika ia marah, si pemuda justru akan merasa puas karena berhasil mengerjainya. Dengan senyuman penuh makna, Abu Nawas pun menjawab, "Terima kasih atas kepercayaanmu, anak muda. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaanmu." "Loh, kenapa, kek? Apa kakek keberatan? Tenang aja, kek. Suratnya nanti saya selipkan di kain kafan kakek kok," balas si pemuda masih mencoba meledek. "Bukan itu masalahnya," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Kalau nanti saya mati, saya tidak tahu arah jalan menuju neraka jahanam. Tapi jangan khawatir, saya punya solusi. Lebih baik kamu pergi ke Mesir, surat untuk ayahmu bisa kamu titipkan kepada Fir'aun. Dia pasti tahu alamatnya."
Spontan, ucapan Abu Nawas membuat semua orang di warung tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak bisa menahan gelak tawa hingga perut mereka terasa sakit. Sementara itu wajah si pemuda mendadak pucat dan menahan malu. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung pergi meninggalkan warung dengan langkah yang gontai. Kisah selanjutnya. Abu Nawas, walaupun dirinya menjadi salah satu penasehat pribadi Baginda Raja, namun dalam hal bertetangga ia selalu membaur dengan masyarakat. Ini terlihat dari rumahnya yang kecil dan sederhana. Kehidupan Abu Nawas jauh dari kata mewah, namun ia selalu bersyukur atas apa yang telah dimilikinya. Ia mempunyai sebidang tanah yang ia kelola dengan penuh ketekunan, dibantu oleh seekor keledai yang sangat penurut dan kuat. Keledai yang dimilikinya mempunyai kecerdasan dan kegesitan, dan telah membantu banyak pekerjaan. Oleh sebab itulah Abu Nawas sangat menyayanginya. Ia merawatnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Dan suatu hari, keponakan Abu Nawas yang masih muda datang ke rumahnya, meminta saran untuk mencari pekerjaan di kota. Abu Nawas menyarankan agar si ponakan membantu pekerjaannya saja, yaitu mengelola ladang yang dimilikinya. Keponakannya itu pun menuruti saran tersebut. Mereka berdua bekerja dengan dibantu oleh keledai yang kuat dan pandai. Kabar tentang kecerdasan keledai itu akhirnya terdengar hingga ke telinga Gubernur Baghdad. Ia pun menjadi sangat penasaran dan ingin membelinya. Akhirnya Tuan Gubernur mendatangi Abu Nawas dan menawarkan harga yang sangat tinggi untuk keledainya. Namun meski hidup dalam keadaan seadanya, Abu Nawas dengan tegas menolak tawaran tersebut. Karena bagi Abu Nawas, keledainya sudah menjadi bagian dari keluarganya. Ia tak mau terpisah dari keledainya. Keputusan Abu Nawas ini membuat Tuan Gubernur menjadi marah dan kecewa. Karena saking kecewanya, ia pun menebar fitnah dan berita bohong tentang Abu Nawas. Fitnah yang telah berhembus di masyarakat membuat orang-orang mulai meragukan kebijaksanaan Abu Nawas dan mengejeknya karena menolak tawaran Tuan Gubernur. Mendengar ejekan dan fitnah yang beredar tak membuat Abu Nawas berkecil hati. Ia sama sekali tak terpengaruh oleh keadaan. Keponakan Abu Nawas yang melihat keadaan itu sempat menanyai dan ikut prihatin. Kenapa paman diam saja? Berita tentang paman itu kan gak benar. Biasanya paman selalu melawan bila ada pejabat yang sewenang-wenang, kata keponakannya. Gak apa-apa, biarkan saja. Nanti juga akan reda dengan sendirinya, balas Abu Nawas. Seminggu setelah kejadian itu, nasib sial kembali menimpa Abu Nawas. Keledai satu-satunya hilang dari kandang. Ia pun panik dan mencarinya ke seluruh penjuru desa. Setelah seharian berkeliling desa, keledai kesayangannya tak kunjung ditemukan. Hal ini membuat orang-orang semakin mencemooh Abu Nawas, terutama si Tuan Gubernur. Tuan Gubernur yang masih memendam rasa kesalnya berkata kepada orang-orang bahwa Abu Nawas pantas mendapatkan kesialan karena telah menolak tawaran darinya. Namun bagi Abu Nawas, hal ini tak perlu membuatnya larut dalam kesedihan. Ia pun kembali bekerja mengelola ladang seperti biasanya. Beberapa hari kemudian, di pagi hari saat Abu Nawas berada di ladangnya, terlihat dari kejauhan dari arah hutan, keledainya kembali berlari ke arahnya. Namun yang membuat Abu Nawas terkejut, keledainya tidak datang sendirian. Ia membawa 5 keledai liar yang gagah dan sehat. Lalu oleh Abu Nawas, mereka semua ditampung di belakang pekarangan rumahnya. Peristiwa itu tentu saja dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Orang-orang yang tadinya mencemooh Abu Nawas menjadi tercengang dan kagum dengan keberadaan keledai-keledainya. Ketika orang-orang menanyakan hal itu, Abu Nawas menjelaskan bahwa keledainya ternyata pergi ke hutan untuk mencari kawan baru dan kembali dengan membawa ke-5 keledai tersebut. Para warga pun memberi selamat kepada Abu Nawas. Mereka juga mengatakan bahwa Abu Nawas adalah orang yang paling beruntung.
Namun Abu Nawas terlihat tenang dan biasa saja. Padahal seharusnya itu adalah momen yang sangat membahagiakan. Bayangkan, seekor keledai kesayangan yang hilang kini kembali lagi. Bahkan membawa 5 kawan keledai yang gak kalah gagah dan cerdik seperti keledainya. Disitulah para warga mulai menyadari bahwa Abu Nawas memang orang yang bijak, yang bisa tetap tenang meskipun dalam keadaan buruk ataupun dalam keadaan bahagia. Akan tetapi, kebahagiaan Abu Nawas tak berlangsung lama. Ketika keponakannya menunggangi keledai, tiba-tiba keledai itu meronta-ronta yang membuat keponakannya terjatuh dan mengalami luka-luka yang cukup parah. Kakinya patah dan mau tak mau ia harus menghabiskan waktunya berbaring di tempat tidur untuk pemulihan. Orang-orang kembali menyalahkan Abu Nawas. Mereka menganggap keledai miliknya hanya membawa kesialan. Namun, Abu Nawas tetap bersabar dan selalu berprasangka baik. 1 minggu setelah itu, pihak istana memberitahu seluruh penduduk desa akan adanya perang melawan kerajaan lain, dan semua pemuda penduduk desa diwajibkan ikut dalam peperangan tersebut. Adapun keponakan Abu Nawas yang masih dalam keadaan cedera tidak diwajibkan untuk ikut serta. Disinilah Abu Nawas mengucapkan rasa syukurnya karena keponakannya terhindar dari bahaya perang berkat keledai kesayangannya. Beberapa penduduk desa menemui Abu Nawas dengan menangis. Mereka berkata, "Beruntung sekali nasibmu Abu Nawas. Keponakanmu tak ikut berperang. Sedangkan kami harus kehilangan anak-anak kami." Abu Nawas pun mencoba menenangkan mereka dan menasehati supaya selalu berprasangka baik. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang pujangga Arab yang lahir di kota Afas di negeri Persia. Abu Nawas seorang yang sangat cerdas dan cerdik. Beliau dipercaya sebagai wali Allah. Dan pada suatu ketika, Raja Harun Ar-Rasyid memanggil si pria pintar itu ke istana. Raja pun berkata, "Hari ini aku punya misi yang lain untukmu, Abu Nawas," kata sang raja. "Wah, apa yang harus saya kerjakan, Paduka Yang Mulia?" tanya Abu Nawas tak sabar. "Kamu tahu kan bahwa kita ini punya teluk yang sangat luas. Tapi menyedihkan sekali, tak seorang pun pernah menyeberangi teluk itu. Dan saya jadi penasaran dan bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia itu bisa berenang ke seberang teluk? Dan saya butuh kamu untuk menjawab keingintahuanku, Abu Nawas. Saya mau kamu mengambil misi ini sebagai tugas terhormat," kata sang raja kepada Abu Nawas. "Waduh, tapi Paduka Yang Mulia, saya kan bukan seorang perenang yang handal," ujar Abu Nawas. "Ya, saya tahu itu. Tapi kan setiap orang itu mengetahui kalau kamu adalah orang paling pintar di negeri ini. Dan kamu harus dapat mengerjakan tugas ini," kata Baginda Raja sedikit memaksa. "Siap Paduka Yang Mulia, saya akan mengerjakannya," gerutu Abu Nawas sambil berjalan keluar. Abu Nawas pun lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang sangat luas itu, lalu duduk di bawah sebuah pohon palem. Ia mencoba mencari ide, menyiasati misi yang mustahil itu. Dan pada waktu itu, ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. "Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai," gumam Abu Nawas. Seketika itu juga senyumnya mengembang. Nampaknya ia telah menemukan ide yang cemerlang. Ia pun lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Ia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya, lalu meletakkannya di atas pasir. Ia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali lagi ke rumah. Dan 1 jam kemudian, raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkaget mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas.
Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas itu sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai Teluk. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Dan untuk membuktikan rasa penasaran mereka, akhirnya mereka pun sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah pagi hari sebelumnya. Kemarin ia mengatakan pada Kutuan bahwa ia akan berenang menyeberangi Teluk. Ia berkata bahwa Paduka Yang Mulia yang memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya sih saya tak tega membiarkannya pergi, karena saya tahu Paduka, ia itu bukan perenang yang handal, kata wanita itu dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor. Paduka Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan. Pengawal kemudian bercerita jika pada larut sore 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu, Abu Nawas malah pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Dan tak lama setelah itu, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Raja pun lalu duduk di samping Abu Nawas. Abu Nawas, Abu Nawas, kata raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Ia pun membuka matanya dengan pelan. Raja Harun Ar-Rasyid sangat senang. Ia memegang tubuh si pria cerdik itu dengan erat. Ia terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas hanya tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kamu hebat Abu Nawas," ucap sang raja. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas dan kawan-kawannya tampak kumpul bersama di sebuah warung kopi. Mereka bercerita tentang banyak hal. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Tahu nggak kalian, di negeri Afrika sana, harimau sering masuk ke kampung dan menyerang para warga." Kawan satunya pun menyahut, "Ya itu sih wajar aja, di sana kan masih banyak hutan belantara." Kawan lainnya juga menimpali, "Kalau seandainya terjadi di kota ini, wah pasti akan sangat berbahaya." "Bener itu, apalagi kita nggak tahu bagaimana cara menangkap harimau," ujar kawan lainnya lagi. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak obrolan mereka, terbesit ide konyol untuk membuat mereka tertawa. Ia kemudian bangkit dari tempat duduk dan berjalan mengitari warung sambil menaburkan garam di sekelilingnya. Hal ini tentu membuat kawan-kawannya merasa heran. Abu Nawas, apa yang kamu lakukan itu?" tanya mereka. "Aku ingin agar kalian tidak khawatir," jawab Abu Nawas. "Khawatir? Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya mereka bingung. "Nih, asal kalian tahu ya, dengan menaburkan garam ini, harimau tidak akan berani datang ke kampung kita. Nah makanya, kalian itu nggak usah merasa khawatir," jelas Abu Nawas. "Memangnya garam bisa untuk mengusir harimau?" tanya mereka kembali. "Oh ya tentu, malah justru sangat efektif ini," jawab Abu Nawas penuh percaya diri. "Loh, tapi kan di kampung kita nggak ada harimau Abu Nawas," balas mereka. "Nah, tuh kan, berhasil, harimau jadi nggak ada kan sekarang?" celetuk Abu Nawas.
Sontak mereka pun tertawa terpinggal-pinggal dengan ulah konyol Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang duduk berdua di aula istana. Tidak seperti biasanya, kali ini obrolan mereka cukup serius. Mereka mendiskusikan kebijaksanaan hidup dan pentingnya menjaga sebuah persahabatan. Baginda Raja merasa kagum dengan cara berpikir Abu Nawas yang sederhana namun penuh dengan makna. "Terima kasih Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Banyak sekali ilmu yang aku dapatkan hari ini dari perbincangan kita. Tapi menurutku, teori saja tidak cukup Abu Nawas. Semua orang bisa berbicara tentang kebijaksanaan. Bisakah kamu tunjukkan langsung kepadaku bagaimana cara menerapkan kebijaksanaan?" Abu Nawas pun tersenyum penuh arti dan berkata, "Tentu saja Paduka, tapi ada syaratnya Paduka." Baginda Raja semakin penasaran. "Syarat apa itu Abu Nawas?" "Kita harus keluar dari istana dan pergi ke dua tempat Paduka," jawab Abu Nawas. "Nah, di sana Paduka akan melihat langsung pelajaran kebijaksanaan yang ingin aku sampaikan." Karena rasa ingin tahunya, Baginda Raja pun merasa setuju. Mereka berdua segera meninggalkan istana dan memulai sebuah perjalanan. Tempat pertama yang mereka tuju adalah sebuah pantai di tepi laut. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka tiba di sana. Angin laut bertiup lembut dan suara deburan ombak menyambut mereka. Mereka berjalan menyusuri tepian pantai, menikmati suasana. Namun tanpa diduga, keduanya terlibat dalam perselisihan kecil hanya karena perbedaan pendapat tentang arah yang harus diambil. Masalahnya sebenarnya sepele, tapi Baginda Raja merasa kesal dan dalam kemarahannya ia menampar Abu Nawas. Abu Nawas pun hanya terdiam. Ia tak marah, tidak membalas. Sebaliknya, ia berlutut dan menulis dengan jarinya di atas pasir. "Hari ini sahabatku telah menamparku." Tak lama kemudian ombak datang dan menghapus tulisan tersebut. Abu Nawas pun berdiri dan melanjutkan perjalanan seperti tidak terjadi apa-apa. Baginda Raja merasa heran dengan sikap Abu Nawas, tapi ia memilih untuk tidak bertanya. Mereka meninggalkan pantai dan melanjutkan perjalanan ke tujuan yang kedua, yaitu sebuah tebing batu yang curam. Di perjalanan menuju tebing, mereka harus mendaki jalan berbatu yang licin dan terjal. Saat hampir mencapai puncak, Abu Nawas terpleset dan nyaris jatuh ke jurang. Beruntunglah Baginda Raja dengan sigap menangkap tangannya dan menariknya ke tempat yang aman. "Terima kasih Paduka, Paduka telah menyelamatkanku," ucap Abu Nawas dengan nafas terengah-engah. Setelah menenangkan diri, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil dan menuliskan di atas permukaan bebatuan, "Hari ini sahabatku telah menolongku." Melihat hal itu, Baginda Raja semakin bingung. Ia merasa ada sesuatu di balik tindakan Abu Nawas itu, tapi belum memahaminya sepenuhnya. Setelah menyelesaikan perjalanan, mereka kembali ke istana. Sesampainya di istana, Baginda Raja tak bisa lagi menahan rasa penasarannya dan bertanya, "Abu Nawas, aku benar-benar tidak mengerti maksud perbuatanmu tadi. Saat aku menamparmu, kamu menulis di pasir. Tetapi ketika aku menolongmu, kamu menulis di atas batu. Apa arti dari semua itu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Paduka yang mulia, ada pelajaran penting di balik kedua perbuatanku itu, Paduka. Ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, seperti tamparan Paduka tadi, kita harus menuliskannya di pasir agar mudah terlupakan, seperti tulisan yang dihapus oleh ombak tadi. Dengan begitu, kita tidak menyimpan dendam dan mudah memaafkan Paduka." Baginda Raja pun mengangguk, mulai memahami maksud dari Abu Nawas. "Nah, sedangkan ketika seseorang berbuat baik kepada kita," lanjut Abu Nawas, "seperti saat Paduka menolongku di tebing tadi, kita harus menuliskannya di atas batu agar terpatri selamanya dalam hati dan tidak mudah terlupakan.
Dengan demikian kita akan selalu mengingat kebaikan sahabat kita. Baginda Raja terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Lalu ia tersenyum dan berkata, "Kebijaksanaanmu sungguh luar biasa, Abu Nawas. Kamu tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan yang nyata." Abu Nawas pun tersenyum. Begitulah Paduka, persahabatan sejati bukan tentang menghitung kesalahan, tetapi tentang menghargai kebaikan. Jika kita melupakan kesalahan dan selalu mengenang kebaikan, maka persahabatan itu akan abadi Paduka. Baginda Raja merasa sangat terkesan. "Pelajaran hari ini akan aku ingat seumur hidupku, Abu Nawas," katanya. Dan sejak hari itu Baginda Raja dan Abu Nawas menjadi semakin dekat. Persahabatan mereka bukan hanya sekedar hubungan antara seorang raja dan rakyatnya, tetapi hubungan yang dilandasi saling pengertian dan penghormatan. Pelajaran tentang pasir dan batu pun menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjaga persahabatan mereka dengan baik.